Om Swastiastu. Om Wiglemoastu Namo Sidam. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten ini saya akan kembali melanjutkan dan menjelaskan tentang 5 dasar ajaran kepercayaan agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Di antaranya, 1. Percaya dengan adanya Brahman. 2. Percaya dengan adanya Atma. 3. Percaya dengan adanya karma pala. 4. Percaya dengan adanya punarbawa. Dan yang 5, percaya dengan adanya moksa. Dalam sesi ini, saya akan melanjutkan kembali, yaitu nomor 4, tentang percaya dengan adanya punarbawa. Punarbawa terbagi menjadi 2 suku kata, punar dan bawa. Punar berarti kembali, bawa berarti menjelma atau lahir. Jadi punarbawa ialah keyakinan terhadap kelahiran yang berulang-ulang yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi terjadi oleh karena jiwatman yang masih dipengaruhi oleh wisaya dan awidya, sehingga kematiannya itu diiringi akan kelahiran kembali. Dalam teks Bhagavad Gita menyebutkan, Lase bahuni mapyatitani yatmaning tapi Arjuna taning haham pede sarpaning netiam pite parantaposio, yang artinya banyak kelahiranku di masa lalu, demikian juga kelahiranmu Arjuna. Semua itu aku yang mengetahuinya, tapi engkau tidak tahu, wahai Arjuna. Nah, di dalam juga cerita kitab Adiparwa dalam Wira Cerita Mahabharata dapat saya jelaskan tentang reinkarnasi Amba, di mana diceritakan Amba sudah rencana bernikah dengan Raja Salwa, tapi ayahnya Raja Kasih memberikan jalan dengan cara melakukan sayembara. Setelah itu terjadilah sayembara, akhirnya dimenangkan oleh Bhisma. Di dalam sayembara itu siapapun yang memenangkan sayembara itu, itulah sebagai istrinya Amba. Diajaklah
Dewi Amba ke Hastinapura oleh Bisma. Setelah di sana, Bisma itu tidak menikahi Dewi Amba, tapi memberikan kepada keponakannya, yaitu Wicitrawirya. Hamba tidak mau menikah dengan Wicitrawirya itu, karena yang memenangkan adalah Bisma. Sedangkan Bisma, dia bersumpah tidak menikah. Inilah menjadi masalah dalam kehidupannya Dewi Amba. Dewi Amba dikembalikan oleh Bisma ke negaranya dan langsung dibawa ke Raja Salwa. Raja Salwa pun tidak menerimanya dia, karena sudah terlanjur kecewa dibawa hamba ini oleh Bisma ke Hastinapura. Hancurlah kehidupan Dewi Hamba ini. Akhirnya dengan kehancuran ini, dia mengambil langkah bunuh diri karena disebabkan oleh Bisma. Di sanalah sebelum kematian itu, Dewi Hamba mengutuk bahwa Bisma adalah penyebab kehancuran hidupnya. Di suatu nanti Dewi Hamba lahir sebagai Sri Kandi, penyebab akan kematian Bisma. Nah, disinilah kutukan daripada Dewi Hamba kepada Bisma. Di suatu saat nanti, reinkarnasi dari Dewi Hamba ini menjadi Sri Kandi akan menjadi sebab kematian Bisma itu. Nah, setelah dari jalan perjalanannya, lahirlah, reinkarnasilah Dewi Amba dalam perwujudan menjadi Sri Kandi. Nah, singkat cerita, di dalam Hastinapura terjadi perang di antara Korawa dan Pandawa. Peperangan ini di antara Korawa dan Pandawa, di mana Korawa ada Bisma, sedangkan di Pandawa adalah adanya Dharmawangsa, Arjuna, dan Krishna. Dalam peperangan itu, Korawa tidak bisa dikalahkan karena adanya Bisma. Bisma tidak bisa terbunuh oleh siapapun dalam peperangan itu. Nah, karena Krishna tahu penyebab kematian itu adalah proses daripada karmanya, yaitu pada waktu Dewi Amba, dan setelah itu sudah terlahir mereinkarnasi menjadi Sri Kandi. Dicarilah Sri Kandi itu untuk mendampingi Arjuna dalam peperangan itu. Diajaklah Sri Kandi itu di dalam peperangan mendampingi Arjuna yang dinahodai oleh Krishna. Di sana setelah peperangan itu, Bisma melihat ada Sri Kandi di sebelahnya Arjuna. Bisma tidak bisa berbuat apa, karena itu kena sumpah. Suatu proses perjalanan hidup Bisma itu. Akhirnya dia meletakkan busurnya dan anak panahnya. Disinilah kesempatannya. Krishna memerintahkan Arjuna mementangkan panah untuk membunuh
dari Bisma itu, matilah. Bisma itu adalah, inilah suatu penyebabnya, suatu proses karma sebab akibat itu. Dipetik dari wira cerita tadi, bahwa semua itu adalah penyebab hasil perbuatan karma wasana pada jiwatma yang disebabkan oleh hukum sebab akibat, yang akibatnya menjelma sebagai manusia. Di dalam teks Saramus Cahyo juga menyebutkan, sesungguhnya menjelma sebagai manusia ini adalah suatu yang utama, karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan, yaitu dengan jalan berbuat baik. Inilah keuntungan menjelma sebagai manusia. Keuntungan kita lahir sebagai manusia adalah suatu proses penerusan kelahiran di kehidupan sebelumnya yang harus kita terima sebagai takdir untuk membayar utang karma dalam hidup ini. Berusaha dan belajarlah berbuat baik untuk menjadi merubah nasib yang lebih baik lagi. Nah, itulah idadane. Keuntungan kita menjelma sebagai manusia niki adalah suatu proses penerus idadane kelahiran di hidup sebelumnya yang harus kita terima sebagai takdir dalam kehidupan sekarang ini. Satu-satu jalan dalam hidup adalah dengan berusaha, dengan membayar utang karma, dan belajar berbuat baik untuk bisa merubah nasib. Nah, contohnya begini dadane, biar dadane cepat mengerti. Kehidupan kita sebagai manusia adalah suatu proses penerusan kelahiran terdahulu di kehidupan yang lalu. Semua itu harus kita terima, itu adalah takdir. Nah, contoh. Idadane lahir, ditakdirkan lahir di keluarga petani yang serba kehidupannya pas-pasan. Sekolahan tamatnya, pendidikannya SMP, SD, dan SMA saja. Tapi idadane ditakdirkan dilahirkan di sana. Suatu proses kehidupannya harus idadane jalani takdir itu. Apapun suatu proses kehidupannya itu harus idadane jalani. Tapi ada suatu proses hidup itu, yaitu dengan cara merubah nasib idadane. Dengan cara apa? Belajar, berusaha. Bagaimana proses kita merubah kehidupan kita ini. Walaupun ada takdir menjalani hidup, lakon itu takdir tidak boleh. Tidak dibayar, itulah utang karma. Tapi idadane sambil berjalan antara suka dan duka di dalam kehidupan ini, idadane terima suatu perjalanan. Idadane berusaha menghadapi dengan semangat berjuang mencari jalan hidup. Idadane melakukan istilahnya dengan dukungan orang tua, idadane belajar di sekolah pendidikan ataukah PGSD contohnya. Dengan tekun idadane walaupun serba kekurangan hidup idadane, dengan semangat, dengan belajar dan berdoa menghadapi suatu cobaan-cobaan hidup. Akhirnya idadane tamat dari pendidikan PGSD itu. Nah, dari perjalanannya itulah nasib idadane
takdir Tuhan yang menitahkan dengan perjuangan Ida Dane akan tidak sia-sia. Akhirnya Ida Dane diangkat menjadi guru. Inilah yang namanya takdir, yang berubah menjadi nasib yang bagus. Dari petani Ida Dane bisa menjadi pegawai, menjadi seorang guru, dan sebagai seorang pendidik mengajarkan. Dari orang kegelapan menjadi terang. Inilah yang dimaksud keuntungan kelahiran kita, suatu penerus kelahiran kehidupan. Sebelum kita harus terima sebagai takdir dan untuk kita berusaha menjadi suatu nasib itu. Nah, yang dimaksud dengan takdir, takdir adalah kumpulan data-data yang melekat pada jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Itulah takdir. Nah, yang dimaksud dengan nasib, nah ini nasib adalah usaha di mana berhasil atau tidaknya usaha manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Inilah nasib Ida Dane. Jangan menyalahkan Tuhan. Inilah sembilan nasib. Diri sendirilah penentu sebagai nasib itu. Apabila kita berjuang dengan baik, berusaha, belajar, tekun melakukan kehidupan, nasib Anda akan berubah baik. Itulah Ida Dane semeton yang sareng sami, bahwa kita itu nasib, takdir adalah suatu perjalanan hidup Ida Dane. Di dalam perjalanan hidup ini, Ida Dane, alam semesta merupakan ruang pembelajaran dalam menjalani karma ini. Inilah alam semesta ini, suatu ruang pembelajaran Ida Dane. Pembelajaran hidup, memperbaiki diri dalam reinkarnasi ini. Berusaha belajar dengan baik, menjalankan hidup ini dengan membayar karma, wasana karma hidup, dan berubah, belajar berbuat baik supaya ada tuntunan, ada bekal di dalam kelahiran berikutnya. Tuhan sudah menyediakan suatu jalan manusia menuju kesadaran hidup. Satu, Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Nah, yang dimaksud begini, Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu yang dimaksud adalah ajaran-ajaran Weda, ajaran sastra suci, ajaran-ajaran kebenaran, tuntunan-tuntunan hidup. Itulah petunjuk jalan dalam kehidupan kita, punarbawa di dalam hidup ini, supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Itu nomor satu. Yang nomor dua, Tuhan sudah menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana dalam memilih. Nah, inilah maksudnya Ida Dane. Tuhan itu sudah menyediakan persimpangan. Jalan yang diberikan Tuhan sudah menyediakan di antara jalan yang baik dan buruk itu. Inilah persimpangan Ida Dane yang memilih.
Tuhan tidak akan melarang. Tuhan akan memberikan kebebasan. Mana yang Ida Dane pilih dalam persimpangan itu. Kalau Ida Dane berbuat baik dalam Punarbawa reinkarnasi ini, suatu saat Ida Dane lahir kembali menjadi orang baik di tempat yang baik, membuat suatu kedamaian hati. Apabila Ida Dane ke jalan yang salah, yang buruk, Ida Dane akan membuat kesengsaraan, menjadi melarat, menjadi kesengsaraan, dan sampai bisa menjadi tidak jadi manusia, bisa menjadi binatang. Ida Dane, inilah Tuhan sudah menyediakan persimpangan jalan. Sudah Ida Dane tinggal memilih dalam hidup ini saja, supaya kita bijaksana dalam memilih dalam Punarbawa ini. Ida Dane. Dan nomor 3, Tuhan sudah menyediakan semak-semak berduri dan batu-batu kerikil, supaya kita bisa waspada dan berhati-hati. Disinilah Ida Dane diberikan oleh Tuhan, bahwa itu cobaan-cobaan yang Ida Dane harus bisa mawas diri, yang mana boleh, yang mana tidak. Itulah suatu proses pembelajaran Ida Dane. Walaupun karena pernah tidak tahu ada semak belukar yang ada berduri dan Ida Dane lewat di sana, terinjaklah kaki Ida Dane, tertusuklah kaki Ida Dane dengan duri, membuat Ida Dane akan sakit. Tapi Ida Dane belajar bahwa itu sana ada semak berduri, jangan lewat di sana lagi. Kita belajar, itulah suatu pengalaman, dia tidak sampai kita menginjak duri lagi. Berjalanlah dengan hati-hati. Kerikil-kerikil tajam, cobaan-cobaan hidup yang luar biasa ini, yang menyebabkan kita kesengsaraan, membuat kita akan menjadi kehancuran. Inilah Tuhan sudah Maha Kuasa memberikan kita jalan dalam Punarbawa ini. Jalan-jalan yang kita bisa tempuh, jalan yang kita lalui, biar kita bisa ada tuntunan, biar kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih sempurna, dan belajar yang buruk menjadi baik. Itulah tujuan daripada kita, kehidupan kita ini. Ida Dane, Tuhan sudah menciptakan di setiap langkah kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan itu sia-sia. Selalu ada hikmahnya di balik peristiwa itu. Hanya saja kita butuh kesadaran yang lebih untuk dapat melihatnya. Nah, disinilah Tuhan menciptakan kehidupan dunia ini. Tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmahnya. Ida Dane, di balik peristiwa itu adalah suatu pembelajaran. Jangan Ida Dane putus asa baru menemukan permasalahan hidup. Bangkit kembali, itu suatu pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi. Itulah guru yang utama. Pengalaman-pengalaman hidup, hikmahnya petik. Inilah suatu pembelajaran yang perlu kita jalani dalam hidup ini sebagai tuntunan. Ida Dane berusaha berbuat sebaik mungkin, tapi suatu proses pengalaman itu adalah sebagai guru utama, tapi dengan syarat jangan mengulangi dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Itulah sebagai guru. Disinilah Tuhan sudah memberikan ciptaannya dalam dunia ini. Setiap langkah kehidupan ada hikmahnya.
yang Tuhan ciptakan tidak ada sia-sia. Selalu ada hikmah di balik peristiwa itu, dan asa punika dumun semeton tiyang sareng sami punar bawo sampai tiang pupuskan sampai deriki dumun nanti tiang lanjutkan punar bawo utawi reinkarnasi pada sesi berikutnya. Cerita tentang kehidupan kita adalah kelanjutan daripada kehidupan yang lampau. Kirang langkung ini kadi atur pekali penjelasan titiang niki. Titiang lungsur gengrena sinampura drwena titiang sareng nangke titiang sinep antut pramosanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.